Masuk ke bagian 2, mempertahankan aset Anda. Di sini kita bakal bahas tips pro dan apa aja buktinya. Jawabannya tuh sebenarnya ada pada kertas. Hakim pengadilan perdata itu bakal sangat bersandar pada bukti-bukti primer ini. Jadi, kalau Anda mau ngeklaim sebuah aset sebagai milik Anda seutuhnya, buruan deh cek sertifikat hak milik, akta jual beli, atau BPKB kendaraan Anda. Hakim itu bakal neliti dengan super teliti tanggal yang tertera di dokumen-dokumen itu. Kalau tanggal transaksinya terjadi sebelum tanggal pernikahan yang ada di buku nikah Anda, nah, selamat, hukum bakal langsung ngekategorikan itu sebagai harta bawaan yang sah. Oh ya, saya juga mau ngasih sedikit tips dari orang dalam nih buat Anda. Sering banget orang mikir gini, ah gampang, saya tinggal panggil paman atau ibu saya aja buat bersaksi di pengadilan kalau rumah itu emang punya saya. Hati-hati. Ngandelin kesaksian keluarga secara murni itu strategi yang sebenarnya sangat lemah. Kenapa? Karena hakim memandang keluarga dekat itu punya subjektivitas dan bias pastinya. Cerita dari keluarga Anda itu harus 100% selaras sama dokumen di atas kertas. Kalau nggak nyambung, majelis hakim bakal susah banget buat ngabulkan klaim Anda. Jadi, poin krusialnya adalah beban pembuktian itu selalu ada di pihak yang ngeklaim. Dan ini bisa jadi makin ketat buat kelompok tertentu loh. Pengadilan kan juga mempertimbangkan aspek hukum agama. Misalnya nih, buat pasangan beragama Kristen, ada referensi hukum yang namanya hoci. Aturan ini tuh tegas banget. Kalau Anda nggak bisa ngebuktiin sebuah barang adalah milik pribadi dengan bukti yang kuat, barang itu otomatis default jadi milik bersama. Sekali lagi, dokumen adalah senjata utama Anda, nggak bisa ditawar. Lanjut ke bagian 3, peta jalan pasca cerai, kita bahas langkah demi langkahnya. Mari kita beralih dan melihat bagaimana proses ini terbangun tahap demi tahap di dunia nyata. Hukum itu kan punya prosedurnya sendiri ya, Anda nggak bisa tiba-tiba datang terus ngegugat harta gono gini gitu aja. Langkah pertama, harus ada dulu putusan cerai yang udah mengikat secara hukum, yang bahasa hukumnya itu inkrah. Nah, setelah status cerainya benar-benar final, masuk ke langkah kedua, musyawarah. Pengadilan itu selalu nyaranin Anda dan mantan pasangan buat negosiasi damai aja dan dituangkan di akta notaris. Ini tuh jauh lebih murah dan cepat. Tapi kalau komunikasinya udah benar-benar buntu alias deadlock, barulah Anda masuk ke langkah ketiga, yaitu ngajuin gugatan pembagian harta bersama ke pengadilan buat nyari kepastian hukum.